Sahabat yang masih mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada saat sekarang polemik nasab masih tetap seru untuk diamatin. Saya masih melihat dari klan Bahlawi termasuk Robitoh Alawiyah kekeh memaksakan diri bahwa mereka mau diakui sebagai duriah Nabi. Dengan senjata yang mereka pakai itu adalah husnuzon, termasuk memakai kata-kata ulama-ulama yang pro terhadap Bahlawi, yaitu dengan menggunakan zon, berprasangka baik. Sekarang yang saya akan bahas adalah begini saja. Tolong tonton sampai dengan beres. Ya, kalau perlu ini tolong sebarkan ya jika bermanfaat dan bisa membawa informasi yang baik untuk sahabat-sahabat termasuk para muhibin-muhibin yang masih mencintai mereka secara mati-matian dengan menggunakan dalil husnuzon. Dari kami sebagai muhibin yang taubat ya, dulu memakai husnuzon dan sekarang husnuzon tersebut sudah tidak efektif ya. Cuman di saat kami dipaksa untuk husnuzon, tolong ajarin kami untuk husnuzon ya, karena setelah kami melihat fakta dan kenyataan, kami sangat sulit untuk husnuzon. Bagaimana kami bisa husnuzon? Yang pertama, setelah kita temukan fakta bahwa mereka merubah sejarah Nahdlatul Ulama dan kami sangat tidak bisa menerima. Yang kedua, tolong ajarin kami bagaimana kami supaya bisa husnuzon kepada mereka setelah mereka melakukan pemalsuan kuburan. Ya, informasi ditemukan di Nusantara sekitar 3.000 makam dan sekitar 280 lebih mungkin sekarang terus berkembang. Kuburan-kuburan palsu yang telah diratakan, yang telah dikembalikan dan dinormalkan kembali. Tolong ajarin kami yang ketiganya bagaimana cara kami untuk husnuzon. Setelah kita temukan fakta di lapangan, mereka begitu jumawahnya menganggap bahwa mereka ras paling tinggi, sehingga mereka dengan mudahnya merendahkan pribumi, menghina kiai, menghina ulama-ulama Nusantara, yang notabene itu adalah guru-guru kami yang mengajari kami mengerti tentang wudhu, mengerti cara sholat, mengerti tentang ilmu kitab, mengerti banyak hal tentang agama ini. Kami susah untuk husnuzon. Bagaimana mereka mengatakan belajar sama Habib yang bodoh, yang jahil, itu jauh lebih utama daripada belajar sama 70 kiai yang alim. Mereka mengatakan telapak kaki Habib yang kotor, yang hina, yang maksiat, yang jinah, yang mabuk, itu telapak kaki Habib tersebut jauh lebih mulia daripada kepala kiai yang pakai sorban. Bagaimana kami bisa menerima dan bisa husnuzon, sedangkan guru-guru kami, ulama-ulama kami yang selalu memakai sorban direndahkan, dihina dengan telapak kaki Habib yang kotor meskipun maksiat, meskipun penjina. Yang selanjutnya, bagaimana kami bisa husnuzon setelah kami menemukan fakta dari peneliti filologi Dr. Menachem Ali menemukan dari manuskrip, sedangkan Rasulullah yang hidup jauh berabad-abad sebelum Ubaidillah masih bisa ditemukan manuskripnya yang bisa menjelaskan, memperkuat kredibilitas, sedangkan Ubaidillah tidak ditemukan data-datanya untuk membuktikan sebagai anak Ahmad bin Isa. Bagaimana kami bisa husnuzon kepada mereka? Yang selanjutnya, tolong ajarin kami bagaimana cara kami bisa berhusnuzon kembali setelah menemukan fakta sejarah, ahli-ahli sejarah khususnya yang ada di Indonesia. Profesor Dr. Anhar Gonggong, Profesor Dr. Agus Sunyoto menemukan fakta bahwa mereka datang ke Indonesia bukan untuk berdakwah, bukan untuk mencetak ulama dan kiai seperti apa yang dikatakan oleh Taufik Assegaf. Ternyata fakta menemukan bahwa mereka datang ke Nusantara ini dibawa oleh VOC, dibawa oleh Belanda, yang bertujuan adalah untuk melemahkan pergerakan ulama-ulama, pejuang-pejuang, tokoh-tokoh Nusantara di saat ingin merdeka dari cengkraman penjajah. Sedangkan mereka terlibat dalam penjajahan, diangkat menjadi kompeni, jadi kapiten di seluruh wilayah, seluruh kota yang ada di Nusantara, jadi mata-mata dan melaporkan kepada Belanda, kepada VOC, kepada Inggris di saat ada perlawanan atau gerakan dari pribumi. Dan itu adalah kapiten-kapiten dari Yaman yang sekarang disebut Habib. Ternyata fakta sejarah menemukan Utsman bin Yahya diangkat menjadi mufti Batavia itu untuk menguatkan penjajahan Belanda dan untuk melemahkan pergerakan ulama-ulama yang ada di Nusantara. Karena Belanda saat itu sangat kesulitan untuk mengajak ulama-ulama bekerja sama dengan pemerintahan Belanda. Belanda tidak menemukan ulama-ulama yang mau bekerja sama dengan Belanda.
Hanya Belanda membawa imigran dari Yaman dan mengangkat Utsman bin Yahya sebagai mufti Batavia, sehingga mengarang kitab yang sangat menguntungkan bagi Belanda dan sangat merugikan bagi Nusantara. Sehingga dari kitab tersebut Belanda bisa mengambil keputusan. Jadi alasan bisa menangkap ulama-ulama yang bergerak memberontak kepada Belanda. Berapa ratus, 280 ulama tuh yang diambil, ditangkap, dibuang, dibunuh. Ada yang 11 digantung tuh. Sehingga terjadi geger Cilegon. Terjadi lagi geger Kedoya. Terjadi lagi geger Cianjur, perlawanan dari pribumi terhadap penjajah Belanda. Ada geger yang di Jogja, geger di mana-mana. Serempak melakukan perlawanan. Dan atas dasar mufti Batavia membuat fatwa dan dijadikan sebagai kitab. Yang dibela habis-habisan oleh klan Balawi sebagai tokoh yang sangat berjasa bagi mereka. Justru itu bagi Nusantara, justru itu bagi Indonesia adalah kejahatan. Bagaimana kami bisa husnudon kepada mereka, mengatakan sebagai duriah Nabi, sedangkan di sisi lain mereka menindas umat Islam. Dan itu mustahil sebagai duriah Nabi justru menindas dan bekerja sama dengan penjajah. Menindas dan menjajah umatnya Rasulullah yang notabene mereka aku bahwa Rasulullah sebagai leluhurnya. Dan ini mustahil. Duriah Nabi justru menjajah, mengkhianati umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ajari kepada kami, wahai yang masih membela Balawi. Karena fakta ditemukan saat sekarang ahli genetika serempak di seluruh dunia bahwa duriah Nabi adalah haplogrupnya J1 atau J2. Ini setelah ditemukan fakta ternyata 180 Balawi di Yaman, di seluruh dunia, termasuk Balawi yang ada di Indonesia 7 orang. Ternyata ditemukan haplogrupnya itu ternyata tidak sama dengan duriah Nabi. Jangankan sebagai duriah Nabi, menunjukkan sebagai bangsa Arab pun tidak. Bagaimana kami bisa husnudon bahwa mereka Balawi itu benar-benar duriah Nabi? Tolong wahai para pembela Balawi, tunjukkan dan ajari kepada kami. Bagaimana caranya kami bisa husnudon kepada mereka. Ternyata ditemukan banyak faktor dan fakta. Sekarang ditemukan kembali, ya, Kiai Haji Ja'far dari Madura, termasuk Gus Hasan, ya, menemukan ternyata Ubaidillah itu bukan anak bin Isa, tapi ternyata itu Maimun. Maimun itu seorang Yahudi yang dulu menciptakan bahkan mendukung di 3 generasi Bani Fatimiyah, ya, sampai 3 generasi itu sebelumnya. Dan ternyata itu bukan sebagai duriah Nabi. Sehingga Bani Fatimiyah itu, Bani Fatimiyah diubrak-abrik, dibubarkan, dibumi hanguskan oleh Salahuddin Al-Ayyubi dengan komando dan instruksi dari Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu menurut berita dan fakta seperti itu. Pantas sekarang klan Balawi membenci habis-habisan Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Sampai-sampai boleh saja katanya kata Balawi, Tuan Syekh Abdul Qadir jauh lebih terkenal di dunia, tapi di akhirat nggak ada apa-apanya dengan Fakih Muqaddam. Sedangkan fakta yang terjadi, yang ditemukan sekarang, naudzubillahi min dzalik, ternyata pengakuan-pengakuan mereka jauh sekali sebagai duriah Nabi. Bagaimana akhlaknya kita temukan. Mereka gemar caci maki, ujaran kebencian, menjadi provokatif menghasut masyarakat supaya benci kelompok lain, supaya benci terhadap pemerintah. Bagaimana mereka mengglorifikasi kelompok-kelompoknya, ya, termasuk menuduh kelompok-kelompok lain. Ini tidak mencerminkan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kami bisa husnuzon? Wahai para muhibin, buka mata kalian, buka pikiran dan hati kalian. Coba lihat fakta dan yang terjadi di lapangan. Guru-gurumu dihina, kiaimu direndahkan, yang mengajari ngaji, yang mengajari agama, itu adalah guru-guru kita yang asli pribumi Nusantara. Tapi kenapa mereka kalian jauh lebih membela mati-matian, justru yang menghina guru kalian? Semoga saya secara pribadi dan keluarga besar, saudara-saudara, termasuk saudaraku yang masih hidup di Negara Kesatuan Republik Indonesia, kembali sadar kita jauh lebih baik menghormati guru-guru kita yang memang betul-betul andil mengajari kita dalam hal agama, daripada mereka justru yang datang, ya, justru malah menghina guru-guru dan kiai-kiai kita. Ya, semoga kalian semua yang masih membela Balawi dikasih taufik dan hidayah, sehingga mata hati kalian terbuka, sehingga jauh lebih membela bangsa kita sendiri daripada ikut terlibat justru membesar-besarkan, membranding, memframing negara lain. Karena ulama-ulama kita jauh lebih hebat daripada Balawi. Kita 17.000 pulau, 700 bahasa,
700 suku. Ya, 34 provinsi, Bun. Bisa disatukan oleh ulama-ulama kita, oleh leluhur-leluhur kita. Ya, lalu diikat menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan kaum Ba'lawi cuma satu suku, cuma satu bahasa, sampai dengan detik ini masih berperang. Itulah tadi curahan dari mantan mukibin yang sudah sadar bahwa Ba'lawi itu bukan zuriat Rasulullah SAW. Semoga dengan video tadi para mukibin yang masih terbelenggu dengan cerita-cerita khurafat kaum Ba'lawi semoga cepat sadar tentang pembuktian bahwa memang pembelokan-pembelokan sejarah yang dilakukan oleh klan Ba'lawi ini sangat luar biasa. Setelah penolakan dari masyarakat Banyuwangi, kini Yogyakarta bergerak untuk meluruskan sejarah-sejarah yang dibelokkan oleh para kabib-kabib. Tanpa lama-lama kita simak videonya. Kami akan mengulas persoalan pelurusan sejarah, dan untuk edisi kali ini agak spesial karena walaupun peristiwanya sudah kami ulas, ada satu tokoh yang terlibat dalam upaya pelurusan sejarah itu. Artinya apa? Maka memungkinkan gerakan untuk pelurusan sejarah terkhusus di wilayah Mataram Islam ini sudah membuat para keluarga besar Hamengkubuwanan yang sebelumnya kemungkinan hanya memberikan restu, kemungkinan hanya memberikan petunjuk-petunjuk dan dimintai petunjuknya, pada kali ini beliau sampai turun langsung ke lokasi makam. Bahkan informasi yang kami terima sudah 2 kali beliau hadir ke lokasi tersebut. Yang pertama KRT mewawancarai Habib Hasan bin Habib Yahya yang nyata-nyata tidak sesuai data itu dibaluikan itu dengan nama yang sama, yakni Husein, itu berada di Kabupaten Tanggerang, kumpulan masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat serta Ki Gajah Barong. Jadi untuk sebelumnya Ki Gajah Barong kemudian sebagai Habib Husein ini pindah ke Ngawen asalnya. Nah, saudara-saudaraku sekalian, peristiwa ini, jadi gerakan ini tidak main-main ya, yakni melibatkan sejumlah unsur elemen masyarakat pada kisaran tahun 2000 atau organisasi, satu di antaranya adalah seterusnya Laskar Senopati Yahyakan Bumi Mentau yang dikomandani langsung oleh Raden Mahendra ya. Tampak dalam gambar itu adalah Raden Mahendra, kemudian ada juga Dengkibyo, yang beliau berdua ini sepengetahuan saya sama-sama dari Trah HB2. Kemudian hadir juga di sana tokoh masyarakat Ngawen ya, tokoh masyarakat Jentir maksud saya. Kemudian juga kepala dukuhnya juga hadir, serta hadir pula bulurahnya. Kami berikan lingkaran biar jelas bahwa acara ini tidak sekedar main-main, jadi benar-benar melibatkan sejumlah elemen masyarakat beserta tokoh-tokohnya, dan tidak hanya sekali datang lalu memutuskan. Sepengetahuan saya 2 kali untuk menentukan. Nah, tentang siapa tokoh yang saya maksud tadi, tampak pula dalam gambar beliau adalah cucu dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8, Kanjeng Haning, demikian beliau akrab disapa, dan nama lengkapnya nanti kami akan tampilkan di template di layar. Nah, sekali lagi, kehadiran beliau ini sebagai tokoh yang selama ini saya belum pernah melihat beliau turun ke lapangan. Sampai turun ke lapangan, kiranya Anda sudah bisa menerkanya. Kenapa sampai beliau akhirnya turun ke lapangan? Ini satu bahasa bahwa persoalan ini benar-benar serius. Pelurusan sejarah ini benar-benar harus dilakukan dengan penuh kecermatan dan kesungguhan. Menurut tanggapannya dengan pergerakan dari Laskar Senopati Bumi Mentau untuk meluruskan sejarah yang ada untuk saat ini di Gunung Kidul, tanggapannya seperti apa? Ya, Pak Nuwun, hari ini beberapa ormas yang tergabung dalam Laskar Senopati Alas Mentau ini meluruskan sejarah cikal bakal di Pedukuhan Jentir, Kelurahan Sumberjo, Kapanemon Ngawen, khususnya di makam Mbah Tuan, yang memang sejak dari dulu masyarakat di sini mengenal sebagai Mbah Tuan. Nah, karena ada pembelajaran sejarah nasabnya, maka
hari ini bersama dengan tadi ada Bu Lurah, Pak Dukuh, ulama juga, juru kunci, ini menyatakan secara bersama-sama mengembalikan nama kembali ke Mbah Tuan atau Pangeran Kusumo Jati. Dan memang ini menjadi masalah ketika ada pembelokan nama secara akidah maupun secara sosial kultural, menjadi masyarakat menjadi agak tidak nyaman di dalam ini ya, batin mereka ini. Nah, dengan adanya kejadian hari ini, peristiwa hari ini, masyarakat sudah mulai tenang, kembali ke asalnya, ke Mbah Tuan, dan merasa berterima kasih dengan adanya kegiatan yang dilakukan oleh Laskar Senopati ya, Bumi Mentau ini. Ya, mungkin kan banyak kasus tentang pembelokan sejarah ini, Ndoro. Ya. Mungkin ada pesan untuk masyarakat baik itu di Gunung Kidul, Yogyakarta, untuk menyikapi hal-hal seperti ini. Saran saya setiap ada pemakaman atau pesarian ini, baik pedukuhan, kelurahan, Kapanewon sampai dengan mungkin ke dinas yang terkait itu mempetakan, bahkan bila ada sudah terjadi itu menjadi makam umum, itu setiap makam diberi nama, mempermudah ahli waris untuk mencari, bahkan akan mempermudah kalau ada penambahan atau penghilangan, itu kan sudah terinventarisasi dengan baik. Jadi ini untuk menghindari hal-hal yang sifatnya penyusupan orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk merubah, menambah nama-nama yang mungkin bagi masyarakat itu bukan bagian dari leluhur mereka, begitu. Ya. Mas. Sebelum ini kan sudah saat ini dipercaya dari warga masyarakat itu makam ini dari warga sini itu Mbah Tuan. Ya. Mbah Tuan. Nah, yang bikin polemik warga masyarakat, bikin kegaduhan ini setelah dibukar ini, yang tersebar itu namanya jadi apa nih? Ketika 2021 ada usaha dari Pak Pekalongan yang disampaikan oleh Mbah Juru Kunci maupun dari sesepuh di sini, kemudian diganti nama menjadi Habib Hussein bin Toha bin Muhammad bin Yahya. Nah, akhirnya menjadi polemik karena selama ini masyarakat yang setiap tahun melaksanakan adat tradisi nyadar menjadi ada gejolak batin, ini bagaimana nah, akhirnya tadi disepakati Laskar Senopati Bumi Mentau dan beberapa ormas seperti RPKY ini melakukan kegiatan pengembalian nama kembali ke marwahnya, yaitu Mbah Tuan. Jadi ini untuk meredam situasi polemik, baik itu polemik kebatinan, polemik sosial, dan lain sebagainya. Ya. Ndoro, tanggapannya dengan pergerakan dari Laskar Senopati Bumi Mentau untuk meluruskan sejarah yang ada untuk saat ini di Gunung Kidul, tanggapannya seperti apa, Pak? Ya, Pak Nuwun, hari ini beberapa ormas yang tergabung dalam Laskar Senopati Alas Mentau ini meluruskan sejarah cikal bakal di Pedukuhan Jentir, Kelurahan Sumberjo, Kapanewon Ngawen, khususnya di makam Mbah Tuan yang memang sejak dari dulu masyarakat di sini mengenal sebagai Mbah Tuan. Nah, karena ada pembelaan sejarah nasabnya, maka hari ini bersama dengan tadi ada Bu Lurah, Pak Dukuh, ulama juga, juru kunci, ini menyatakan secara bersama-sama mengembalikan nama kembali ke Mbah Tuan atau Pangeran Kusumo Jati. Dan memang ini menjadi masalah ketika ada pembelokan nama secara akidah maupun secara sosial kultural, menjadi masyarakat menjadi agak tidak nyaman di dalam ini ya, batin mereka ini. Nah, dengan adanya
kejadian hari ini, peristiwa hari ini, masyarakat sudah mulai tenang, kembali ke asalnya, ke Mbah Tuan, dan merasa berterima kasih dengan adanya kegiatan yang dilakukan oleh Laskar Senopati ya, Bumi Mentau ini. Ya, mungkin kan banyak kasus tentang pembelokan sejarah ini, Bro. Ya. Mungkin ada pesan untuk masyarakat baik itu di Gunung Kidul, Yogyakarta, untuk menyikapi hal-hal seperti ini. Saran saya setiap ada pemakaman atau pesarian ini, baik pedukuhan, kelurahan, Kapanewon sampai dengan mungkin ke dinas yang terkait itu mempetakan, bahkan bila ada sudah terjadi itu menjadi makam umum, itu setiap makam diberi nama, mempermudah ahli waris untuk mencari, bahkan akan mempermudah kalau ada penambahan atau penghilangan, itu kan sudah terinventarisasi dengan baik. Jadi ini untuk menghindari hal-hal yang sifatnya penyusupan orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk merubah, menambah nama-nama yang mungkin bagi masyarakat itu bukan bagian dari leluhur mereka, gitu ya. Mas. Sebelum ini kan sudah saat ini dipercaya dari warga masyarakat itu makam ini dari warga sini itu Mbah Tuan. Ya. Mbah Tuan. Nah, yang bikin polemik warga masyarakat, bikin kegaduhan ini setelah dibukar ini, yang tersebar itu namanya jadi apa nih? Ketika 2021 ada usaha dari Pekalongan yang disampaikan oleh Mbah Juru Kunci maupun dari sesepuh di sini, kemudian diganti nama menjadi Habib Hussein bin Toha bin Muhammad bin Yahya. Nah, akhirnya menjadi polemik karena selama ini masyarakat yang setiap tahun melaksanakan adat tradisinya menjadi ada gejolak batin, ini bagaimana nah, akhirnya tadi disepakati Laskar Senopati Bumi Mentau dan beberapa ormas seperti RPKY ini melakukan kegiatan pengembalian nama kembali ke marwahnya, yaitu Mbah Tuan. Jadi ini untuk meredam situasi polemik, baik itu polemik kebatinan, polemik sosial dan lain sebagainya. Ya. Bagaimana menurut pendapat teman-teman semua? Silahkan lanjut di kolom komentar. Terima kasih selalu support Arman Al-Fatih. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.